Ini handphone saya gitu ya. Ini saya lempar ke situ tuh. Bu Mei ditanya punya Instagram atau enggak, Bu? Kira-kira kalau setelah masuk Hello Motion sesuai ekspektasi Bu Mei nggak nih? Halo teman-teman. Bro. Goodfellas. Oh, Goodfellas ya namanya ya? Iya, Saya Goodfellas. lupa lagi. Halo Goodfellas, welcome back to Dalil. Kita comeback, kita mempunyai sekarang yang baru adalah episode 2. Ada yang berubah juga nih di episode 2. Iya, sekarang kita lebih profesional. Profesional. Kita sekarang mic udah pakai stand, meja udah tinggi, kita telah dikasih dengan orang yang spesial. Dan orang spesial ini jadi tamu loh hari Oh ini. iya, dan ada satu lagi orang spesial yang waktu nemenin kita di HSO, jadi host dia. Betul. Oke. Jadi Karena kita ngomongin HSO nih, artinya episode 2 kita bakal ngomongin tentang orientasi. betul Oke. sekali. Oke gitu kita persilakan aja ya tamu-tamu. Ini adalah Patrada dan Bu Mei, tepuk tangan. Hai. Oke, terima kasih banget Patrada dan Iya, Bu Mei Ali, sudah datang. Dayan. Terima kasih. Oke, kita senang banget nih Patrada sama Bu Mei bisa datang ke podcast kita karena ya salah satu yang support podcast kita ada Patrada, dan waktu itu yang HSO menjadi Memperkenalkan sekolah. sekolah ke kita adalah Bu Mei. Makanya kita senang banget ada Bu Mei dan Patrada. Sekarang Bu Mei tegang banget kayaknya. Santai aja. Gak usah tegang-tegang. Saya soalnya tegang. Oke, jadi kalau kalian belum tahu, Bu Mei dan Patrada adalah guru juga di sekolah ini. Kalau boleh tahu Pak, perkenalkan diri dan Bu Mei. Mulai dari Patrada dulu ya. Boleh. Mbak Kade dulu boleh. Oke, siap, boleh. Lihat ke sini ya. Saya dulu nih berarti. Silakan. Oke, perkenalkan namaku Meska Sitorus, salah satu guru geografi di SMA Hello Motion. Selanjutnya Nama saya Trada Lardiatama lengkapnya. Di sini saya dipercayakan untuk menjadi wakil bidang kurikulum. Wah, Pak Trada wakil kepala sekolah ya, Li? Nggak tahu ya. betul datang ke Jabatannya podcast kita. besar. Lanjut aja pertanyaan berikutnya Boleh. mungkin. Dari- Tadi udah pekerjaan. Sekarang mau nanya nih, chit-chat aja dikit kan. Waktu kecil nih, Patrada sama Bu Mei itu udah pengen jadi guru nggak sih? Kayak Enggak. mimpinya. Saya dulu atau Patrada dulu nih? Ya, pakai dulu. Kalau saya pribadi nggak terpikirkan sama sekali gitu jadi guru ya. Dulu pengennya yang lain, ABCDE. Jadi apa tuh? Ada banyak. Boleh disebutin? Dokter gagal Hmm. gitu. Kemudian jadi pengacara gagal masuk yang diinginkan gitu. Tapi Tuhan berkehendak jadi guru. Oh. Kalau Patrada gimana nih Pak? Jadi wakil kepala Sama, sekolah. kalau di era saya kan referensi cita-cita itu sedikit ya. Belum ada YouTuber, belum ada konten kreator tuh, belum ada. Yang betul, paling betul. ya bisa dihitung jari insinyur, guru, dokter, Iya, mentok-mentok- pokoknya di situ-situ aja lah ya untuk Pak. PNS Iya. gitu, ABRI, polisi gitulah gitu. Jadi pada waktu itu memang cita-citanya awalnya dulu arsitek, Hmm. tapi di era dulu tuh sebuah apa ya, hal yang mahal untuk pendidikan untuk arsitek dan dokter itu sangat mahal. Jadi setelah usia SMA itu udah berubah haluan tuh mau jadi musisi. Cuman nggak boleh juga karena orang dulu nggak di bidang-bidang seni itu dianggap opsi kedua di mana mau makan apa kalian dari situ gitu. Belum Iya, ada yang benar. bisa nunjukin bahwa bisa makan dari itu. Iya, nggak boleh gitu, nggak boleh kita untuk milih jalur yang orang tua kita merasa itu bukan jalur mereka gitu. Jadi agak sulit zaman dulu. Jadi kalau ditanya cita-citanya udah berganti-ganti. Untuk jadi guru pun setelah kerja di industri lama terus ditawarin untuk membantu, tadinya untuk membantu sebuah sekolah. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Kebetulan juga di Hello Motion dulu ngajar juga kan. Oh, kalau nggak salah di Hello Motion Academy ya. Iya, betul. Itu di Hello Motion Academy kira-kira berapa lama Pak? Hello Motion pertama kali berdiri itu saya udah di sana 2004. Udah lama banget Pak. Saya masih kelas Begitu 4 ada di SD gitu. 8 April 2004 pada waktu itu udah berguru sama Mas Wadid ya. Jadi saya itu termasuk angkatan pertama mungkin murid Mas Wadid di Hello Motion. Akhirnya berjalannya waktu ya
karena lebih dulu kenal diminta untuk membantu di sini juga gitu. Oke. Kalau bisa tahu kok bisa jadi ujung-ujungnya jadi guru Hello Motion dan apa ceritanya tuh? Kalau saya tadinya dulu di industri ya, di industri lama gitu. Cuman karena dulu saya tidak seberuntung kalian mungkin yang mau lulus itu bisa kuliah gitu ya. Pada era dulu tuh kita sulit untuk mau masuk ke dokteran mahal, mau masuk ini mahal. Akhirnya saya kerja di industri cukup lama. Sampai pada akhirnya saya memutuskan saya harus kuliah untuk meneruskan belajar gitu. Nah, tapi nggak bisa di bidang di industri apalagi kreatif tuh nggak bisa kita untuk sambil kuliah tuh kayaknya udah mustahil lah gitu ya, karena jam waktunya juga berbeda. Akhirnya pada waktu itu ditawarkan untuk mengajar mata pelajaran produktif di sebuah SMK di Jakarta. Itu sama Mas Wadita langsung? Enggak, itu SMK bukan, justru SMK sama teman lama lah. Oh, Karena jadi dia sebelum Hello Motion Pak Trada tuh udah jadi guru dulu. udah, saya mengajar udah 14 tahun. 14 tahun. Jadi udah lama. Pasti seumuran kita ya. Iya, makanya nyari seumuran kita. Pasti seumuran kita ya. Jadi ngajar, akhirnya pada waktu itu ternyata ketika harus mengajar itu syarat utamanya harus sarjana. Akhirnya saya kuliah di sebuah universitas keguruan gitu lah, PGRI. Akhirnya itu pun mengambilnya jurusannya komputer pada waktu itu. Yang tidak sejalan dengan bidang saya, karena kalau yang sebidang itu tidak ada kelas karyawan, hanya kelas reguler ya, pagi sampai sore gitu. Nah pada tahun 2016 akhir itu ditelepon Mas Wadid untuk membantu mendirikan SMA Hello Motion. Jadi langsung dari Mas Wadid nih yang nelfon. Iya, langsung dari Mas Wadid untuk diminta untuk tolong, karena kan Mas Wadid juga tahu saya ngajar di sekolah, terus juga ngajar di Hello Motion Academy, akhirnya diminta untuk menyusun kurikulum. Waktu itu bareng beberapa rekan-rekan sih untuk menyusun di kurikulum bidang khasnya gitu. Sampai sekarang. Kalau Ibu Mei gimana ceritanya? Kenapa bisa masuk jadi guru Hello Motion dan apa itu Guru ceritanya? bukan murid. Iya, hampir Ini aja. kalau cerita Ini Kebetulan- mau cerita apa sih? nggak usah. Nggak usah. Kebetulan yang rekrut saya di sebelah. Ayo ceritain gimana tuh? Kalau Pak Trada udah suhu, kalau saya pribadi sih masih ini ya, masih sedikit lah pengalamannya gitu. Kalau kesini tuh tahun 2019 ya Pak mendaftar ya. 2019. Ya kebetulan pada saat itu tahun 2019 sebenarnya sih iseng-iseng cari di internet ya gitu ya. Oh, jadi masuk ke guru iseng-iseng aja sebenarnya. Enggak masuk di Jurusannya Hello pendidikan. Motion ya. Jurusan Bume dulu. Ya, jurusan ya. Kalau dulu setelah SMA kan gagal tuh pengen ngambil pengacara gitu. Akhirnya masuk ke salah satu universitas negeri di Medan, ngambil jurusan pendidikan gitu, ngambil khusus geografi. Akhirnya ya sebenarnya masih belum ketemu juga sih masuk ke situ, kayak semester 1, semester 2, semester 3. Aduh, ngapain sih di sini gitu. Tapi ternyata setelah kita ada PPL, mulai dikenalkan sama siswa, kok kayaknya enak ya sama anak-anak gitu. Gitu. Akhirnya bermula dari situ, ya udah deh, berarti memang diarahkan untuk guru gitu. Akhirnya panjang juga nih gitu. Kalau Pak Trada tadi luar biasa ya perjalanannya, 14 tahun. 14 tahun. Kalau saya baru beberapa tahun, masih muda gitu. Jadi dulu itu setelah tamat masih sempat ngajar di beberapa bimbel gitu kan sebelum ke sekolah. Setelah itu mencoba ke beberapa sekolah, kemudian memutuskan gitu untuk merantau ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu sebenarnya di situ tepatnya tanggal 1 Mei 2019 ke Jakarta. Setelah itu besoknya langsung pergi tuh. Gak tahu sama sekali Jakarta itu aku harus naik apa ya. Intinya modal ini aja dulu, modal nekat aja dulu gitu, nyasar di jalan urusan belakangan gitu. Akhirnya baru nyampe Jakarta malamnya langsung cariin daftar sekolah yang ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, bahkan ke Bogor, bahkan ke Rangkas Belitung, ke semua daerah. Ya keliling-keliling tuh hanya modal maps gitu. Memang pada saat itu kalau di zaman kita memang ini ya Pak ya, lebih apa ya feelnya, lebih mencari sendiri gitu, tidak pernah disediakan fasilitas nanti ada di sini ya harus ABCD, enggak, memang harus kita sendiri yang mencari gitu. Nah sebenarnya udah banyak banget interview pada saat itu gitu kan, ada banyak interview tapi kok kayaknya nggak nyaman gitu. Nah akhirnya iseng-iseng di internet cek
cari sekolah yang ada di Tangerang. Itu ada 2 tuh, pertama Tangerang sama Tangerang Selatan. Muncul nih SMA Hello Motion. Nah, pada saat itu tuh SMA Hello Motion yang saya lihat di internet bukan seperti yang sekarang. Saya masih bingung. Ini katanya SMA Hello Motion. Tapi di mana unsur SMA-nya gitu, masih bingung, Iya. masih ya Masih udahlah, skeptikal ya, Pak? iseng-iseng gitu kan. Ternyata dipanggil. Nah, kebetulan Jadi saya kedatangan orang dari Pematang Siantar. mungkin Pak Trada deh yang mau Jadi kalau ceritain. kalau nggak diterima kasihan nggak bisa pulang ke sana. Ceritanya gimana tuh sampai bisa diterimanya? Kalau saya ketika mewawancara orang tuh biasanya lebih ke arah bukan hanya kompetensi tapi ke semangat kerja gitu. Karena orang dengan semangat kerja itu akan mudah untuk lebih meningkat dibanding orang yang punya skill tinggi tapi nggak punya semangat. Jadi hampir semua yang saya wawancara itu biasanya semangatnya bagus-bagus tuh. Ada Bu Mei, Bu Desi, Pak Denny, orang-orang daerah deh. Biasanya dia punya rasa bahwa saya harus bisa hidup di sini. Saya harus bisa apa? Nah itu bekal gitu, bekal tidak mudah nyerah gitu. Jadi kalau diberikan pressure pun nggak mudah galau, terus tidak mudah yang saya nanti mentalnya terganggu atau apa enggak. Biasanya lebih kuat gitu ya. Kalau saya lebih ngeliat pesan, semua orang pasti bisa pintar gitu. Jadi ya sambil belajar kan toh juga semuanya orang pasti harus belajar ya gitu. Itu sih paling. Iya. Dan pengalaman di sini tuh bener-bener kalau saya pribadi tuh waktu itu tinggal di Jakarta Timur gitu, Jakarta Timur. Jadi untuk interview di sini itu Ibu Mei tuh harus bangun jam 4, jam 5 harus di stasiun Cakung. Dari Jadi- stasiun Cakung itu transit ke Manggarai, dari Manggarai transit lagi ke Tanah Abang, dari Tanah Abang baru ke Jurang Bangun, dari Jurang Bangun baru naik Jurang Bangun. Gojek. Jurangmangu, Bu. Oh, Juramangu, Iya. Juramangu. Typo. Typo. Terus dari Juramangu baru ke sini gitu. Ketemu Pak Trada, ketemu Pak Bagus juga sebagai kepala sekolah Hello Motion yang memang benar-benar nyambut dengan baik banget gitu. Bahkan kalau dibilang ini pengalaman sedikit ya. Boleh, Pak? Kalau dibilang diceritain pengalaman sedikit interview di SMA Hello Motion sama di sekolah-sekolah yang lainnya itu memang benar-benar jauh berbeda banget. Kalau di sekolah yang lain itu mungkin antara atasan dan bawahan, iya Pak, gini Pak gitu. Tapi justru kalau di sini tuh saya bingung, ini sebenarnya saya lagi interview atau seperti apa gitu. Emang interviewnya kayak gimana sampai ngiranya kayak gitu? Makanya. Apa ngobrol biasa aja gimana, Bu? Kalau saya sih bingung gitu ya. Interviewnya Nanyanya random saya mah. random gitu. Jadi memang ya ketika di situ ketawa mulu gitu. Ketawa-ketawa. Saya bingung yang ditanyain kok aneh-aneh gitu. Kalau bisa masih ingat nggak, Bu? Satu pertanyaan deh, apa itu? Kalau nggak salah pokoknya denger cerita-cerita nih. Waktu itu Bu Mei ditanya punya Instagram atau enggak, Bu? Oh, Tahu dari mana? Iya, Dari gue. iya dengar-dengar cerita dari Tahu Dayan. dari mana? Ya Jadi Allah. waktu itu Bu Mei pas interview ditanya apa punya Instagram dan jawabannya tuh apa tebak banget. Instagram itu apa gitu jawaban Bu Mei. bukan. Jadi Gimana, itu Gimana, Bu? sebenarnya mungkin ini ya gitu. Pada saat itu kan udah ada media sosial, ada WA, ada Facebook dan lain sebagainya. Memang nggak Gak apa-apa, Bu. Kita buka-buka di sini. emang terkejut sih pas ditanya Instagramnya ada nggak Bu? Saya nggak pakai Pak. Tapi Facebook ada kan ada dong. Gitu. Jadi memang ada banyak pertanyaan yang pada saat itu sebenarnya semua berkesan gitu. Sampai sekarang kalau dibilang berkesan apa enggak itu salah satu. sampai setelah wawancara pun berkesan. Iya. Iya, jadi ada banyak banget cerita gitu ya. Ada banyak banget cerita yang membuat semangat lagi sebenarnya ketika pulang interview. Biasanya tuh deg-degan, aduh nanti aku dipanggil nggak ya? Aduh tadi ada salah ngomong ya? Aduh tadi gini nggak ya? Gitu. Akhirnya Malah berpikir malu positif. ya. Yang ada malu. Tapi memang kalau dibilang ngerasain suasananya pertamanya terkejut gitu. Ini kok beda ya gitu, takut apa ini bercanda atau seperti apa gitu. Tapi Ini sebenarnya sekolah bukan gitu. ini masih bingung kok
yayasannya juga ketawa-ketawa gitu. Kebetulan pada saat itu ada juga yayasan. Jadi kok Bertiga ya dulu ya, Mas? bertiga, ada Pak Bagus, Pak Terada, dan Pak Pak Rahmat Rahmat. pada saat itu gitu. Bersyukurnya di Hello Motion ini baik banget. Bahkan masih ingat banget itu Pak, waktu saya mau nyerahin lesson plan, itu kan masih nunggu tuh Nyerahin apa, Bu? lesson plan. Jadi itu semacam Lesson plan tuh rancangan rancangan pembelajaran. pembelajaran gitu. Nah pada saat itu Pak Bagus sendiri nawarin, ya udah nggak apa-apa print di atas aja gitu. Saking baiknya gitu, terkejut. Ini kok baik banget sih kepala sekolah gitu. Nggak Biasanya percaya ya? Biasanya kalau wawancara itu ketika Hmm. si pelamar itu tidak siap dengan apa yang dibutuhkan tuh biasanya udah pasti dapat nilai minus. Iya, bener. Kalau misalnya kamu mana lamarannya nggak lengkap gitu, udah pasti ini gitu. Kalau kita kan nggak gitu. Iya. Bu Mei dari jam 4 pagi berangkat. Tuh. Kamu dari mana? Dari Cakung. Di jam 4 pagi udah di salon sampai sini. Enggak. Nah, enggak, tapi memang syukurnya sekolah kita adalah salah satu sekolah yang mungkin saya nggak pernah temukan gitu di sekolah lainnya gitu. Ada banyak sekolah yang bagus gitu, tapi di sini memang saya ngerasa bahwa antara pimpinan dan kita karyawan dan gurunya itu memang benar-benar diajarin gitu. Meskipun kita kadang kala salah-salah banyak ABCDE, tapi cara ngasih taunya itu bagus gitu. Jadi kayak temen gitu Jadi ya? kayak Iya. teman, tapi kita tetap harus hormat gitu. Itu bersyukur banget. Jadi untuk kalian yang pengen masuk Hello Motion, Ada atlet. hubungin di sini. Oke, lanjut aja kali deh. Lanjut, kira-kira kalau setelah masuk Hello Motion sesuai ekspektasi Bu Mei nggak nih? Dari sekolahnya bekerja di Hello Motion? Kalau nggak kasih tahu dulu deh, ekspektasi Bu Mei itu belajar atau mengajar di Hello Motion tuh gimana? Ya ekspektasi Bu Mei ya sama gitu kayak ngajar di sekolah, biasanya paling nanti bikin lesson plan-nya langsung setahun, bikin perencanaan pembelajarannya gitu kan, biasanya setahun gitu. Silabusnya, prota-prosem ataupun administrasi gurunya tuh biasanya di sekolah-sekolah lain itu dia dalam 1 tahun gitu, 1 tahun pembelajaran. Terus paling nanti juga cuma pulang ngajar pulang gitu. Nah tapi ternyata setelah sampai sini makin bingung sebenarnya. Gitu, mendengar kata-kata design thinking, terus mempelajari proses tahapannya dalam pembelajaran, perlu banyak banget belajar, bahkan sampai sekarang juga masih belajar gitu kan. Kalau dibilang banyak yang bingung, saya pribadi banyak bingung gitu, meskipun saya guru saya banyak bingung. Jadi perlu banyak belajar, dan syukurnya di sekolah kita itu banyak banget pelatihan gitu. Dan kadang-kala ketika Ibu Mei misalnya nih nggak tahu ini harus gimana ya, nggak segan gitu untuk nanya, misalnya ada nanya Pak Denny, Pak Saka, dan yang lain-lainnya, saling mau menolong gitu. Itu sih. Nah, mau nanya nih, Bu Mei kaget gak ngelihat murid-murid Hello Motion yang rambutnya boleh panjang, boleh dicat, pakaian bebas begitu? Kalau lihat dari background Bu Mei ya, kira-kira kaget, terkejut gak? Oke, kalau dibilang dari pendidikan yang formal ya, kita juga formal. Tapi ada unik-uniknya lah gitu. Iya, Bu. ada uniknya. Mungkin kalau di sekolah yang ngajar dulu ya, di Medan itu ya, pasti setiap siswa itu rambutnya harus nggak boleh gondrong, rapi, nggak boleh pakai aksesoris, cincin, anting, apapun itu nggak boleh ada yang lengket gitu. Makeup nggak boleh, terus maskara nggak boleh, eyeliner nggak boleh, semuanya nggak boleh gitu ya, sepantasnya siswa pakai seragam rapi, rok nggak boleh di atas lutut, di sini juga sebenarnya nggak boleh gitu ya, Kita di atas leher malah. di sini gitu. Nah ketika nyampe sini sebenarnya ya terkejut gitu, aduh terus ini nanti gimana ya kalau ada pertama kali gitu dalam hati, terus kalau datang nanti pengawas gimana ya, rambutnya ada merah kuning hijau gitu, udah Di langit yang biru. di langit yang biru gitu. Kemudian kok pakai kalung, pakai cincin, sebenarnya terkejut gitu, terkejut. Tapi setelah diinformasikan, oh ternyata benar gitu. Yang membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah lainnya adalah kita nggak membatasi semua anak-anak di SMA Hello Motion untuk berekspresi dengan menggunakan pakaiannya, cara dia merias dirinya gitu. Tapi tetap ya Pak Trat ya, ada beberapa aturan yang kita sudah sepakati, dan aturannya juga nggak langsung dari sekolah, tapi aturannya kita berikan antara guru dan siswa, disepakati bersama gitu. Ada juga beberapa aturan yang nggak boleh dilarang. Nah, kalau gitu kan itu dari Bu Mei yang jadi karyawan yang diinterview oleh Pak Trada ya. Kalau saya mau nanya nih, apa Pak Trada tahu kenapa Hello Motion itu membolehkan pakai kalung dan lain-lainnya, rambut gondrong, rambut berwarna, itu kenapa Pak?
SMA Hello Master sendiri kan sebenarnya salah satu cita-cita pendiri kita ya, Mas Wahyu Aditya itu kan dulunya bersekolah di sekolah negeri di Malang, SMA 5 kalau nggak salah ya. SMA 5 di mana ada banyak hal yang tidak bisa terakomodir di sekolahnya gitu. Nah, dia ingin punya sekolah yang kalau saya sekolah dulu pengennya kayak gini nih gitu. Ya mungkin kalau standarnya sama lah ya, kayak saya waktu SMA itu kan ada banyak hal yang nggak bisa dilakukan pada waktu itu. Seragam itu harus jelas, Senin itu kalau nggak lengkap ya pasti di depan ya, upacara itu pasti di depan. Rambut saya dulu langganan dipotong juga, rambut gondrong tuh pasti dipotong. Celana itu kita nggak bisa model yang lain-lain, bahkan dulu ada aturan celana itu nggak bisa celana pensil kayak sekarang, harus bisa dimasukin botol. Jadi cara ngukurnya gitu. Iya, Gitu. Jadi kalau botol nggak bisa masuk udah pasti dipotong. Ya, banyak aturan yang itu. Nah, yang terlebih sih kalau Mas Wadid sebenarnya konsennya lebih ke kelas ya. Kalau dulu di negeri itu kita bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain di ruang kelas ya. Maksudnya kita tidak boleh mencoret-coret gitu. Wadid ingin pada waktu SMA tuh Mas Wadid bisa untuk menghias kelasnya sendiri. Nah, kebetulan saya pun begitu waktu SMA gitu. Saya termasuk orang yang meja SMA-nya tuh pasti penuh gambar gitu, pada era itu saya dulu suka banget sama Dian Sastro gitu ya. Siapa sih yang enggak, Pak? Dian Sastro, jadi saya di meja itu pasti tempelin Dian Sastro sampai tembok-tembok, dan itu pasti selalu dipanggil guru BP. Sekarang Bapak yang manggil muridnya. Enggak sih, saya nggak pernah manggil murid rasanya. Apa ya? Kalau nggak pernah memanggil, emang pernah dipanggil ya Zara ya? Nggak pernah. Kalau kesiswaan emang bagiannya Pak Anam. Kalau saya kan lebih ke kurikulumnya seperti apa, terus lebih ke mata pelajaran saya. Kalau itu mata pelajaran saya nggak apa-apa, saya manggil, cuman selebihnya nggak pernah. Kali ada pertanyaan lagi? Mau lanjut kita masuk ke orientasi dan lain-lain seperti saya mau langsung nanya aja deh. Oke, boleh. Kalau gitu saya mau ngomong, saya lihat-lihat tapi saya juga murid. Kita kan sebagai murid gini, kita hari Senin mempunyai seragam ya, Pak. Kita pun juga punya seragam di sekolah, dan itu juga ada twist yang uniknya itu ya adalah murid-murid yang desain. Ya, Betul? dan dibebasin Lagi mau kayak gimana, walaupun vendornya nanti bingung mau gimana. Tapi kenapa, Pak? Kenapa muridnya diperbolehkan desain seragamnya sendiri dan lain-lainnya gitu? Ya kembali lagi itu salah satu cita-citanya Mas Wadid juga ketika sekolah ya. Mungkin kalau kalian lihat seumuran Mas Wadid atau saya gitu ya, dulu zaman SMA itu hampir semua anak-anak tuh memodifikasi seragamnya sendiri gitu. Gimana aja tuh, Pak? Kalau yang misalnya ada angkatan yang lagi musim cutbray. Cutbray itu kan berarti itu terus digedein itu ya celananya gede-gede, terus kasih celana gombrong berarti celananya gede-gede gitu kan. Nah, saya itu dulu pernah lagi musimnya musik-musik punk itu celana dibikin skin dari atas sampai bawah, terus dicoret-coret. Itu biasanya sampai dicoret-coret, dan bahkan kalau robek itu kita di tambelnya pakai lakban atau tensoplas ya. Dan banyak modifikasi yang bahkan saya SMP dulu tuh ada modifikasi yang kemeja itu bawahnya dimasukin tali. Jadi biar nggak dimasukin ke dalam, jadi gitu ya. Itu kan modifikasi yang akhirnya tidak bisa terakomodir banyak siswa gitu. Nah, Mas Wadid ingin, ya kenapa mereka nggak ngedesain sendiri, dan saya rasa itu akan jadi kebanggaan angkatannya sendiri ketika itu ya. Walaupun sebenarnya sudah sering dimulai dari awal ya, saya sering bilang dipikirin kalau mau pakai outer gitu ya. Dari angkatan pertama pakai jas, boro-boro mau dipakai. Angkatan kedua pakai yang kayak Korea itu apa sih namanya? Rompi ya kan, kepanasan juga. Yang keren angkatannya Asia dan Zahra. Konstelasi dong. Lebih itu lagi Harry sampai Potter. Harry Potter gitu. Boro-boro Ada jubahnya ya? Setelah jadi juga mereka dipakai juga gerah gitu ya. Ini dan ya nggak apa-apa sih.
angkatan yang sekarang tuh termasuk yang berbeda ya karena tidak punya garis. Iya, itu waktu kita orientasi Iya, dibilangin biasanya- sama Patra soalnya. Iya, jangan Kalian pakai kalau garis. bisa jangan ada garis-garisnya ya. Biasanya kan kalau angkatan satu satu garis, Iya. dua tiga garis, kalau angkatan dua aja. Jadi baju 20 tahanan garis gitu. gitu. Itu yang sebenarnya biar teman-teman juga ngerasain gitu. Ya itu membedakan kita sama sekolah lain gitu. Itu Betul. aja sih paling. Bedanya jauh banget lagi ya, Pak. Iya. Sangat jauh. Saya sering ditanya ini sebenarnya sekolah atau tempat les atau homeschooling. Iya, itu Jangan sering. kalau- Iya. Karyawan kita aja kalau dikiranya bukan guru. Jadi kalau keluar dari sini dikiranya bukan guru biasanya. Sama apa? Kalau boleh tahu nih, kira-kira dari yang untuk sekarang 3 angkatan seragam mana yang paling bagus, Pak? Waduh. Kontroversial nih dari angkatan konstelasi, angkatan harmonia sama angkatan Nggak Minerva. bisa sih, selera itu kan bukan untuk diperdebatkan kalau saya. Betul sekali, tepuk tangan semuanya. Jadi apa yang menurut saya baik bukan berarti itu baik gitu. Itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya bilang musik rock itu enak, belum tentu yang nggak suka musik rock pasti itu sama aja gitu. Kayak seragam. Kalau ditanya menurut berarti Personal yang choice, tepat Pak. ya. Iya, Yang personal tepat, saya lebih suka angkatan kedua. Karena Itu simple, apa? gitu, Hmm. simple dan Harmoni. paling nggak kalau kita kunjungan ke sekolah lain tuh masih bisa masih bisa dipakai untuk acara-acara resmi gitu. Karena Iya. kalau angkatan pertama dulu jas ini negara tropis itu kayaknya gerah banget ya gitu. Terus angkatan ketiga ya bagus, tapi kan kalau Harry Potter dipakai ketemuan sama departemen gitu kayaknya agak lucu juga ya gitu ya. Nah, angkatan yang harmonia itu apa ya? Bajunya ya? Jadi dia kemeja, celana biru, tapi make apa? Rompi vest kayak gitu. Oh, hampir sama ya berarti anak sekarang hampir sama. Tapi sama. tapi bukan jubah. Iya, Jadi vest doang. Nah, kalau yang sekarang lebih ekspresif, banyak warna gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saya. Tapi karena saya udah usia biasanya ya udah lebih yang simpel aja gitu. Karena kan nggak mungkin juga saya pakai seragam kamu itu jalan-jalan kayaknya nggak pantas juga. Apa mau nyoba, Pak? Oke, Pak. Sebenarnya kalau desain kemejanya saya suka suka angkatan yang sekarang nih Iya. gitu. Kalau desain kemejanya ya. Tapi kalau untuk celananya lorengnya nanggung. Jadi pemuda Pancasila. Ya? Iya, udah Pancasila versi karnaval ya. Karnaval. Sama ayo apalagi Li? Kalau misalnya ini mungkin tadi kita udah ngomongin HSO gitu kan. Jadi HSO itu adalah Hello Motion Student Orientation. Orientation. Nah, iya. Kalau misalnya boleh dikasih tahu nggak sih untuk penonton kita HSO itu sebenarnya kita ngapain aja gitu kegiatannya? Pak? Oke, nanti mungkin Pak Trade bisa memperlengkapin ya, melengkapi. Enggak, ini sengaja. Nah, kalau di HSO itu sendiri memang adalah acara yang dirancang untuk kita menyambut gitu, untuk menyambut seluruh peserta baru, khususnya kayak yang di tahun ini, tahun 2022 kita nyambut angkatan Minerva gitu. Nah, di situ memang ada beberapa rangkaian acara mulai dari penyambutan dari sekolah, bahkan penyambutan langsung kemarin datang juga Mas Wahyu Aditya juga memberikan sambutan dan selamat datang kepada angkatan Minerva, kemudian memperkenalkan kultur di SMA Hello Motion itu seperti apa, lalu kemudian peraturannya seperti apa, sistem pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, kebetulan pada saat itu kita masih pandemi yang belum seperti sekarang ya. Kemarin itu benar-benar semuanya sistem online, tapi kita berusaha memfasilitasi yang terbaik untuk penyambutan anak-anak yang terbaru. Jadi di situ tadi ada penyambutan, kemudian pengenalan kultur sekolah, penyampaian informasi terkait dengan aturan sekolah, kemudian juga membahas tentang seragam gitu. Nah, mungkin Pak Trada sisanya lanjutin. Gimana nih Pak detailnya, Pak? Ya kalau HSO kan kalau di sekolah namanya MOS ya. Masa orientasi siswa kayaknya semua sekolah punya deh gitu. Nah, kalau di membicarakan MOS berarti kita nyontek dulu arti kata orientasi itu apa gitu ya. Kalau KBBI sih kalau ini dari Dibuka nih. ini contekan ya, kalau dari KBBI sendiri ini kalau pernyataan yang pertama itu kan maknanya peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar. Terus yang kedua pandangan yang mendasari pikiran, perhatian dan atau kecenderungan. Berarti dalam hal ini kayaknya kita pakai pengertian yang pertama gitu, peninjauan untuk menentukan sikap. Nah, kenapa sekolah itu harus ngasih tahu itu? Karena setiap sekolah punya culture sendiri, punya budaya sendiri. Kita nggak bisa bilang budaya kita terbaik juga, tapi
kita wajib menghormati budaya sekolah lain juga gitu. Nah, sama misalnya contoh ada beberapa sekolah yang membolehkan juga gondrong, ada di Jogja tuh ada di Brito, di Jakarta ada Pangudi Luhur, di Gonzaga juga ada gitu. Dan kita juga punya budaya itu gitu. Nah, itu yang sebenarnya inti dari HSO, dan angkatan terakhir yang merasakan HSO itu ada inbound outbound tuh angkatannya Zahra ya, kalau nggak salah konstelasi ya. Konstelasi itu jadi sebenarnya kalau dulu HSO itu selalu saya merancangnya 3 hari inbound, 2 hari pasti outbound, harus keluar. Jadi 5 hari itu. 5 hari. 2 harinya tuh harus keluar, harus di outdoor. Jadi 3 angkatan, karena angkatan Harmonia sama Minerva itu kemarin adalah pandemi ya, makanya nggak bisa. Padahal kalau secara kurikulum yang saya rancang biasanya harus ada outbound keluar. Mungkin lanjut aja ya. Mau nanya ke Bu Mei nih, yang bisa dibilang baru ya jadi guru. Dibanding Patrada deh, masih baru. Bu Mei tahu nggak sih rules yang ada di Hello Motion itu apa aja, Bu? Ini untuk siswanya Iya, betul. gitu. Oke, kalau untuk rulesnya sebenarnya ada banyak gitu. Mungkin kalau kapasitas yang menjelaskan itu mungkin lebih ke kesiswaan, ada Pak Anam gitu. Nanti jadi teman-teman kalau penasaran siapa Pak Anam silakan kepoin di Instagram @sma_hellmotion. Asli itu kebiasaan. Masuk. Oke. Kalau dibilang beberapa peraturan, yang pertama mungkin kita mulai dari ini dulu ya, aturan pakaian gitu. Kalau pakaian kita hari Senin itu wajib menggunakan seragam gitu. Itu wajib di seluruh angkatan gitu. Kalaupun memang ada beberapa siswa, Kekecilan. Biasanya ada kelas 3. iya, biasanya kelas 3 itu ada yang kekecilan gitu. Jadi untuk teman-teman atau untuk angkatan Minerva nih, kalau sekarang pengen yang ketat-ketat nggak usah gitu ya. Supaya nggak repot nanti di kelas 2 atau di kelas 3-nya gitu. Yang pastinya wajib menggunakan seragam, kalaupun nanti nggak Kenapa wajib, Bu? aturan, tapi tadi kita sepakat. Ya jelas wajib, orang dia yang bikin sendiri masa nggak bangga Iya. makanya kan Jadi gitu. sayang banget ya, udah Iya. didesain sendiri, disepakatin, dibuat gitu kan, susah cari vendornya, jadi wajib dipakai gitu. Kemudian aturan berikutnya adalah terkait dengan ini ya, sistem pembelajaran di sekolah kita gitu. Misalnya dari nggak boleh terlambat gitu, nggak boleh terlambat. Toleransinya Kemudian berapa menit, Bu? toleransinya Cuma 15. cuma Kemarin terakhir 15 ya? 10. Kesepakatannya berapa sih kemarin? Pas ya? 15 kalau nggak salah ya kesepakatannya. 10 atau 15 gitu. Dianggap terlambat. Ya, benar ya. 15 Iya. terlambat. Kalau lebih dari 1 jam pas setengah Di- jam itu harus Dipulangkan. bukan Libur dipulangkan. itu. Mereka harus tidak dengan berbesar hati harus mau pulang gitu. Kan memang kesepakatannya Oke, gitu tapi kan. memang ini ya Pak, kerennya di sekolah kita itu adalah ketika ada anak-anak yang melanggar aturan, itu kita ada namanya disiplin positif gitu ya, dispos. Jadi ketika ada anak yang terlambat, maka nggak langsung dihukum, kamu gini, enggak, pasti kita tanya dulu kenapa, kita konfirmasi dulu. Kemudian ada hal-hal yang dilakukan supaya mendisiplinkan si anak gitu, bukan menghukum, tapi saling komunikasi gitu, supaya si anak itu nggak terlambat lagi seperti apa gitu. Kemudian untuk aturan berikutnya yang pastinya cowok-cowok sebenarnya nggak boleh pakai anting ya, anting. Kemudian kalau pakai kalung masih boleh tapi hanya 1 sesuai kesepakatan. Tato belum. Ya tato juga nggak boleh gitu. Tapi kalau mau gondrong-gondrong, mau cat ABCDE warnanya boleh, masih boleh gitu. Kemudian kalau Gurunya untuk juga boleh. iya, Tapi nanti belum mau ada. di Afdal. Oh iya, Pak Afdal ya. Dulu banyak. Iya. Sebelum ini banyak. Saya mau ngecat terlucu. Ayo, Pak. nanti datang Saya dari dukung. ini ya, dari dinas ditanya ini siapa gitu. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya. Misalnya ketika dalam proses pembelajaran pastinya wajib menaati setiap peraturan yang udah disepakati dengan guru-gurunya. Misalnya ketika proses pembelajaran Tidur. ya kalau tidur harus kita ini bangunin. Terus handphone itu wajib di depan sebenarnya gitu, di depan ruang guru, di depan meja guru gitu. Tapi memang kalau kondisinya iya, kalau dibutuhkan kita perkenankan gitu. Terima kasih Bu Mei udah mau ngomongin tentang rules-nya nih. Tapi dari tadi kita disebutin tentang kesepakatan ini itu. Nah, ingat saya waktu itu apel Senin ya Pak, Senin. pertama kali apel Senin offline, kita ada ngomongin tentang rules. Nah itu saya sebenarnya takjub karena Hello Motion mau
guru-gurunya atau sekolahnya berkomunikasi sama muridnya itu untuk ngobrolin tentang aturan gitu kan, itu jarang banget nggak sih Pak? Itu kenapa tuh Pak mau mengobroli tentang aturan gitu? Ya, sebenarnya konsep Elmos itu kan dibangun sebenarnya konsepnya komunikasi sebenarnya dari awal gitu ya. Jadi baik itu guru-guru itu kita sudah membiasakan sebenarnya kalau kalian merasa ada yang tidak nyaman ya bicarakan. Tinggal bicarakan, kalau alasannya itu masuk akal ya kita akan lakukan kan gitu. Tapi permasalahannya kan kadang alasannya itu berdasarkan baik kita, keinginan kita, akhirnya bukan alasan yang tepat gitu kan. Akhirnya seperti itu menurut saya ya gitu. Kalau base dari budaya kita tuh baik dari bahkan mungkin bisa dicek gitu ke Bume atau ke guru-guru lain, teman-teman guru itu bebas untuk mengkoreksi saya gitu, mengkoreksi Pak Bagus itu juga bebas gitu, boleh, kita boleh dikritisi satu sama lain gitu. Kita tidak pernah ada apa ya, no hard feeling lah ya, kita marah atau apa gitu, saya tidak pernah gitu. Kalau Pak Tada gini Pak Tada kok kayak gini gitu ya, mereka bicarakan gitu. Nah itu yang ingin kita tularkan ke siswa-siswa gitu, bahwa ya komunikasi itu harus dijalankan gitu, kita harus bicara. Cuman balik lagi tuh, kadang kan kita ingin aturan yang menguntungkan kita saja. Itu sifat dasar manusia sebenarnya, bukan sifat dasar siswa ya, tapi sifat dasar manusia gitu. Manusia itu kan selalu ingin diuntungkan saja gitu, kita inginnya ya enak-enak aja gitu. Betul. Nah tapi kenapa harus ada aturan? Saya balik ke kamu, supaya kita masih di inline dengan sekolah gitu kan. Supaya kita juga ya bener sih. Ya, kalau kan misal setiap siswa pasti pengennya nggak ada aturan. betul, kalau misalnya Iya. kita nggak aturan tapi malah jadi seenaknya gitu Pak, kayak bisa ngapain aja tapi bahaya juga nanti misalnya kita udah besarnya malah nggak tahu aturan, itu kan juga nggak bagus gitu menurut saya. Ya karena gampangnya gini, tiap aturan itu kan batas, Betul. semua yang ada batasnya pasti menarik. Betul. Mantap. Sepak bola itu ada batas waktunya, makanya menarik. Betul. Kalau nggak ada batas waktu, coba main bola, batasnya apa nih? Penontonnya tidur. Udah, yang coba. penting capek. Nggak ya, iya kan? Betul. Buka puasa nggak ada batasnya, gimana? Segampang itu. Jadi semua yang ada batas itu sebenarnya akan membuat kita jauh lebih menarik. Gitu. Menantang. Ada hal yang, oh iya saya nggak boleh ngelewatin batas itu gitu. Ya itu yang sebenarnya harus kita pahami gitu, karena tanpa batas itu nggak bagus juga. Betul. Benar. Ya kalau bayangin kalau di jalan tol terus nggak ada batas, nggak ada marka jalan gitu. Terus, ya kan kalian mau gimana gitu kan, nggak bisa gitu. Atau berlari tanpa ada batas finish, Lari aja terus gitu, Iya. nggak enak. Jadi aturan tuh harusnya dipandangnya dari situ gitu. Oh iya, karena itu akan membuat kita menarik. Kalau enggak ya hidup kita nggak ada menarik-menariknya. Mau apa? Wow. Sangat terbuka ya. Saya juga nggak kepikiran loh. Iya, itu jadi gampang diambil nggak sih kenapa ada aturannya. Jadi Betul. kayak kamu kan suka sepedaan tuh misalnya. Betul. Coba kalau sepedaan nggak ada aturan, di sepedaan aja gitu. Ya udah gitu aja kan. Iya benar. Tapi yang bikin menarik kompetisi itu apa sih? Aturannya. Aturan. Benar. Nggak ada yang lain. Tantangan. Lanjut deh. Wow. Oke. Jangan terlalu overwhelmed. Saya dari tadi jadi kepikiran terus. Oke. Dari awal kita mulai ngobrol, mulai podcast ini, saya dari tadi tuh dengar yang nama katanya desain. Design this, design that, design thinking. Kalau menurut Pak Trada dan Bu Mei, design thinking tuh apa sih? Dua-duanya nih. Bu Mei dulu deh. Ya, baru saya Oke, kalau dibilang design thinking itu sebenarnya ini saya masih belajar juga gitu pun gitu ya. Masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak literasi gitu. Kalau dibilang design thinking itu kan berarti kita berangkat kalau pengertiannya sendiri kan gimana caranya bekerja seperti seorang desainer gitu. Nah, kalau dulu dibilang design thinking itu haknya orang-orang di dunia industri kreatif gitu. Nah, tapi ternyata enggak gitu loh. Ternyata design thinking itu bisa kita terapkan di segala aspek dalam kehidupan kita. Terkhususnya di SMA Hello Motion memang kita menggunakan kurikulum pengayaan design thinking. Gimana caranya kita membuat sesuatu atau membuat rancangan, kita harus desain dulu nih. Misalnya di pelajaran Bume tuh mau ngajar misalnya tentang erupsi gunung gitu. Berarti kan hal yang pertama di dalam desain thinking itu kan ada beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu adalah empati, gimana caranya memunculkan rasa empati ke siswanya. Nah, kadang-kala sebenarnya
memunculkan rasa empati ini sedikit berat gitu, karena memang kita harus gimana ya caranya ya, apakah menggunakan opsi A nanti si anaknya semuanya bisa, apa menggunakan opsi B apakah semua anaknya bisa kena sentuh gitu. Jadi memang kalau di Hello Motion sendiri memang bagus banget gitu ya, cuma memang masih perlu banyak literasi dan lebih apa ya, diperkaya lagi gitu tentang design thinking itu seperti apa gitu. Tapi memang sebenarnya kalau di luar itu banyak banget ya gitu ya. Cuma memang patokannya kalau di Indonesia itu sendiri jarang banget gitu. Bahkan kalau bisa dibilang sepemahaman saya ya gitu. Saya baru tahu itu ada di SMA Hello Motion gitu kalau untuk design thinking itu sendiri. Oke, kalau untuk Patrada Ini gimana? pakar langsung kurikulum nih. Yang buatnya nih, yang buatnya gimana? Eh, kebetulan saya juga penelitiannya tentang ini. Jadi, Baru kemarin di interview. iya. Gini deh, kalau kita ngomongin design thinking, biasanya kita awalnya gini. Di Indonesia itu dulu itu Ada yang ikut. ada yang nggak apa-apa kalau ikut. Biasanya kalau kita mendengar kata desain, orang awam itu biasa kan ngomongin gambar, Betul. gitu ya. Jadi ambiguitas itu apa ya? Kalau digampangin itu kebingungan akan kata desain itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, gitu ya. Dari zaman dulu bahwa ketika kita dengar kata desain tuh, oh ya gambar, oh kamu kerjanya apa, desain grafisnya gambar-gambar ya. Oh saya kerjanya designer instruction misalnya. Kalau saya misalnya instructional designer. Oh yang gambar-gambar ya? Enggak bu, enggak. Gitu. Nah jadi dari kata desain sendiri kan sebenarnya itu merancang gitu. Jadi desain itu ya kalau dari kata rancang aja semua apa yang ada di kehidupan kita ya harus ada desainnya. Betul. Iya kan ya, kayak kamu pendekatan sama cewek misalnya kan kamu harus mendesain gimana caranya ngedeketinnya kan. Bener banget Pak. Iya dong, nggak mungkin kan gitu. Logikanya kan gampang. Nggak mungkin kan kamu suka sama seseorang terus tiba-tiba datang langsung Aku cinta menyatakan nggak kamu. mungkin. Kamu pasti akan merancang bagaimana caranya saya dekat dengan dia, bagaimana kan sama. Jadi semua kehidupan kita sebenarnya didesain. Nah, kenapa ada kata thinking? Nah, si thinking ini kan berarti bagaimana cara kita berpikir untuk selalu merancang apa yang ingin kita lakukan. Gitu aja. Planning. Sekarang kalau seorang koki gitu, kamu pernah lihat nggak ada koki? Jangankan koki deh, tukang nasi goreng. Dia pasti punya planning kok. Naruh wajannya dulu, ditaruhin minyak. Nggak mungkin kan dia langsung cumplekin semua, nggak mungkin. Dia selalu merancang itu gitu. Nah sama kan berarti design thinking tuh seperti itu. Nah si design thinking sendiri ya apa yang disampaikan Bumi betul ya. Dulu itu menjadi hak mutlak seorang desainer. Yeah. Jadi ketika kata desainer muncul itu ya itu buat orang seniman. Ya enggak lah. Desainer pembelajaran itu bukan seniman. Ya seniman juga sih tapi dia bukan tukang gambar gitu. Saya instructional designer gitu. Saya bukan tukang gambar. Saya tukang merancang bagaimana orang mau belajar. Oke. Iya kan? Benar. Nah, di design thinking sendiri itu banyak stepnya. Kalau kita biasanya menggunakan pakai stepnya versi Stanford. Step versi Stanford itu ada yang versi 5, versi 6, versi 8. Nah, design sprint itu biasa pakai 5. Nah, 5 itu kalau si Stanford pakainya empati, define, idea, prototype, test, kan. Lalu kalau ada versinya Kiran Binsetti, salah satu pakar di India, dia pakainya polanya 4. Gitu. Ada feel, do, gitu lah. Itu beda sendiri gitu. Jadi ada banyak design thinking itu polanya itu juga tidak linear sebenarnya. Enggak. Oh, berarti dari empati harus ke sini enggak gitu konsepnya sebenarnya. Jadi bisa aja ya polanya dari prototype dulu balik lagi ke define, balik lagi ke empati. Jadi fleksibel lah gitu ya, Pak. Fleksibel. Kalau dalam proses desain pembelajaran itu biasanya ada yang polanya disebutnya kalau linear itu waterfall. Waterfall itu berarti prosedural ya. Kalau belum ini kita nggak bisa melakukan itu. Gitu. Kayak misalnya kamu mau ngerebus mie itu kalau belum buka ininya nggak bisa dong. Kan gitu, itu prosedural gitu. Itu nggak akan bisa dilakukan. Itu ada prosedur. Kalau di desain thinking sebenarnya bebas. Polanya lebih ke kalau istilahnya David itu dia lebih ke riak air. Jadi kalau kamu ngelempar batu di danau kan itu akan mecah tuh. Nah itu sebenarnya desain thinking lebih terus berkembang. Nah pertanyaan saya kembalikan kamu.
Di awal tahap itu ada empati. Yang saya tanya kamu bedanya empati sama simpati apa? Simpati buat telepon. Apa nih? Apa deh? Nah, ini kayaknya perlu Isinya yang mana ini dong? Kan pertanyaannya jadi dibalik kan? Oke. Empati. Dan simpati. Mm-mm. Kamu kan sering dengar kata simpati sama empati. Nah, kalau misalnya kita simpati nih, misalnya ini ada, ini handphone saya gitu ya. Ini saya lempar ke situ tuh. Ini saya lempar ke situ tuh. Ke situ tuh. Misalnya gitu. Beli baru. Menurut kamu kayak gimana? Sayang. Sayang. Kamu merasa itu sayang. Gitu. Itu simpati atau empati? Empati. Simpati. Belum sepakat. Belum sepakat. dulu. Sepakat dulu. Itu simpati apa empati? Simpati sih. Kenapa? Karena ya bervalue. Ada Berarti empati nggak value? Mm-mm. Waduh. Oke. Jadi kita lagi sidang. Kalau Ali Nih, kalau Ali, Empati sih, Pak. kenapa? Karena merasa sesuatu tapi bukan kita yang lakuinnya. Oke, jadi gini. Nah, yang dilakukan Bu Mei itu simpati. Ini empati. Oh, kebalikan. Lo Lo bener. lakukan itu simpati. Semua orang tuh banyak kan gitu. Oh ya kasihan ya dia. Oh iya kasihan ya dia, itu simpati. Kalau empati harus aksi langsung. Ngebantu gitu. Iya dong. Kalau misalnya wah ada nenek-nenek tuh di seberang. Kasihan ya dia nggak bisa nyebrang. Ya itu baru simpati. Iya. Kalau empati kita ngebantuin. Empati Iya. itu wah kasihan tuh nenek, kita bantu langsung jalan, itu aksi. Itu ada Berarti- empati. Maka empati itu ada aksi yang Ibaratkan simpati itu pemikiran, empati itu aksi. Kayak gitu, Pak. simpati itu perasaan kamu ikut merasakan tapi kamu tidak punya aksi. Tapi kalau empati kamu ikut merasakan tapi kamu harus merubahnya. Jadi kalau kalian merasa, kadang-kadang kan kalau sekarang kasihan tuh itu masa dibully gini-gini, ya kamu aja nggak ngapa-ngapain. Cuman ngomong doang tapi nggak ada aksi. benar gitu. sekali. Nih, ada cerita kemarin di Bangladesh. 2 orang siswa itu tertabrak bis, meninggal dunia. Innalillahi. Seluruh satu sekolah turun ke jalan bukan untuk bakar bis, tapi dia menertibkan siang dan malam lalu lintas di Bangladesh sampai tertib, sebagai bukti bahwa itu rasa empati dia sih. Oh oke, mikir begini, sip, cek, oke. Jadi Tadi kekat nggak tadi? dekat ya. Yang jadi mana? Bis. Oh, yang Ya, jadi mereka turun ke jalan bukan untuk membakar bisnya, tapi untuk membantu mengatur lalu lintas untuk rapi agar tidak terjadi kejadian selanjutnya. Jadi kayak saya pernah dengar cerita ada seorang bapak-bapak tua ngebenerin jalan-jalan di nggak tahu negara mana karena anaknya itu meninggal karena jalannya tuh nggak bener gitu. Betul. Nah, itu empati gitu. Nah, kadang kita itu di era sekarang gitu ya. Saya nggak bilang siswa ataupun semuanya, saya pun mungkin termasuk gitu. Kita tuh terlalu banyak rasa-rasa itu gitu, terlalu banyak protes akan keadaan, tapi kita sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Jadi cuman ngomong doang. Nah, itu kalau zaman dulu namanya NATO kan, Apa no tuh? action talk only. Hmm. Jadi kebanyakan NATO. orang gitu bilang gini, oh pemerintah jelek, pemerintah gini. Saya tanya kembali, kamu mau jadi ketua kelas? Enggak, saya nggak berani. Ya nggak usah gitu loh. Segampang itu gitu. Kalau kamu mau merubah, sama orang pendidikan Indonesia jelek, bla 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 bla. Saya tanya kamu pernah jadi guru? Belum. Nggak usah, turun dulu jadi guru. Baru kamu bisa bilang pendidikan kita jelek. Jadi Kan harus gitu. tahu dulu gitu. Ya iya dong, kan logikanya gitu. Wong kita juga yang banyakkan protes tentang pendidikan juga nggak pernah jadi guru. Cuman Gitu. ngomong aja tapi nggak tahu. Iya, makanya sebenarnya kalau gimana. kurang itu wajar dong. Kalau pendidikan kita kurang, pemerintahan kita kurang, semua orang punya kekurangan. Betul. Nah, kalau kita mau berpikir design thinking, ini ada yang kurang di sini. Ya kamu lakukan aksinya. Dialog motion itu harusnya gitu sebenarnya. Kayak misalnya kayak kegiatan hari ini keren. Pak, Dialog motion nggak ada podcastnya nih, saya mau bikin podcast karena merasa kurang. Nah, itu nggak apa-apa. Aksi langsung kan gitu kan. Nah, sama kalau misalnya, Pak, saya ngelihat kelas ini nih nggak menarik. Saya mau gambar di sini, gambar yang bener ya. Ya udah nggak apa-apa. Aksi langsung. Gitu kan. Betul. Tapi kalau merasa menurut saya ini pembelajaran nggak menarik, yang menurut kamu menarik gimana? Ya nggak tahu juga. Terus bagaimana gitu kan? Saya selaku desain pembelajarannya juga, saya harus tahu. Menurut kamu yang menarik gimana? Memang nggak tahu, Pak.
Menarik versi kamu atau menarik versi siapa nih, kan gitu. Nah, sedangkan itu yang sulit gitu. Di design thinking itu gitu. Menggabungkan banyak pikiran menjadi satu buah solusi untuk bersama. Gitu. Kamu tahu nggak kenapa tadi saya lempar handphone? Aksi, contoh atau Bukan. Karena zaman dulu akhirnya orang berpikiran design thinking itu nyiptain ini namanya cover. Casing. Casing. Ini banyak orang jatuh nggak sengaja terus pecah. Akhirnya ditemukanlah casing. Gitu. Dan ide itu semrawut itu bebas sebenarnya. Kadang kalau kita yang katanya seniman itu ngerasa butuh mood untuk nemuin ide itu dibangun bukan ditemuin. Iya, jadi kalau nungguin ide mah ya nggak akan ada gitu. Nggak ada gitu. Kita nggak bukan Isaac Newton yang ketibanan apel, enggak gitu. Enggak. Archimedes juga bukan karena dia tiduran terus dia mimpi dan sebagainya, enggak gitu konsepnya. Ide ya dibangun. Contoh deh, siapa orang yang kepikiran bikin cappuccino cincau gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Cincau itu apa, cappuccino itu apa. Oh, digabung enak juga nih. Kamu juga bisa se-ekstrim itu gitu kan. Oh, saya besok mau bikin apa ya, lemper gitu. Lemper isinya apa nih? Ya, lemper isi emas. Loh, kenapa emas sih gitu? Ya nggak apa-apa. Coba aja kan nggak tahu gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan sama anak-anak Hello Motion gitu. Nggak usah takut gagal, nggak usah takut itu. Tapi kalau diawalinya juga udah pesimis, itu susah. Jadi ngide aja gitu ya Pak. Ya ide kan bebas. Harus dijalanin juga. Ide bebas. Mungkin aja kalau mungkin sering dibawain stand up komedian tuh, siapa yang kepikiran kopi luwak itu enak? betul. Wah. Kalau nggak dari iseng-iseng nggak mungkin kan, juga sama kan gitu. Benar. Tapi dicoba gitu. Kan gitu. Makanan juga tapi gitu. Tapi kalau udah bilangnya saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya susah. Karena kan niat dan motivasi kan beda. Gitu Li. Berat juga ya. Iya. Nggak expect sih. Keren. Tapi kita udah ngundang wakil kepala sekolah, pasti mungkin ada yang bisa kita ambil. Tetap sih gue speechless. Iya bener. Tapi kita harus lanjut nih. Tadi kita udah ngomongin kayak apa namanya, harus bekerja keras dan lain-lain gitu kan, apa harus ada ngide, harus jangan males. Terus kayak Bu Mei bilang kalau zaman dulu tuh kita harus ada actionnya atau apa gitu kan, kalau nggak salah Bu Mei. Kalau zaman dulu itu kita harus ngelakuin apapun pokoknya dapat gitu. Iya bukan Bu? Iya, tapi Bu Mei lupa. Kalau ngomongin masa ntar dianggapnya generation gap lagi kan. Sebenarnya sama sih nih. Generasi kita tuh sebenarnya sama. Bedanya kan cuman keadaannya doang beda. Betul. Sama sebenarnya. Nah, justru seharusnya ini ya Pak ya. Generasi sekarang itu harusnya memang ketika ada yang bilang nggak mood gitu. Kadang-kala kita sebagai yang lebih berumur ini pengen ini ya. Iya. Pengen, benar. Ini saya mau nanya nih. Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini saya banyak dengar tentang strawberry generation. Strawberry generation ini dibilang orang-orang di luar media sosial dan lain-lain adalah generation yang seperti strawberry, yaitu lunak. Gitu, kayak seperti Bu Mei bilang kan, gak mature, pemalas, gampang menyerah dan gampang tersinggung. Kayak misalnya Bu Mei mau ngerasin kayak tadi gitu, nanti strawberry generationnya ini malah ngedown, mental healthnya kena gitu-gitu kan Bu. Dibanding kalau misalnya orang-orang yang misalnya seumuran Bu Mei, bukan Bu Mei-nya tapi seumuran Bu Mei, bilang kita dulu dipukul aja biasa aja gitu sama orang tua, dan kalau yang sekarang dipukul atau misalnya dikerasin dikit aja udah marah balik gitu. Dan sementara saya sendiri nih merasa bahwa saya yang umurnya 15 tahun dan teman-teman juga sedang mencari jati dirinya sendiri gitu Pak. Benar. Ya kan? Nah, kenapa kalau mau gampang aja nih, saya bisa dong nyerah aja dan ikut pelabelan yang media sosial dan orang-orang itu bilang ya kan. Jadi males, tidak mature dan lain-lainnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, yang sudah bertemu dan menghadapi banyak angkatan, kan udah 5 angkatan nih Pak, dan beda-beda karakteristiknya, beda-beda personalitinya gitu Pak. Apakah seberapa benar sih label ini gak mature, pemalas dan lain-lainnya ini sama murid-muridnya, dan apakah kita bisa mendobrak stereotip yang bisa dibilang negatif itu Pak? Karena ya balik lagi, soalnya kan umur saya ini dimana waktunya kami mencari jati diri,
dan belum tentu kita itu sama atau mungkin dekat dengan pelabelan itu, Pak. Oke, mungkin dari awal dulu ya. Kalau tadi masalah strawberry apa tadi? Strawberry generation. Mangga, apel. Oke, yang pertama mungkin kalau dibilang masalah ketahanan dulu gitu ya, terkait dengan ketahanan. Sebenarnya ya generasi kita, Bu Me, Pak Trada dan orang-orang di atas kita itu ya sama, kita sama-sama manusia, sama teman-teman sekarang gitu yang mungkin sekarang masih anak SMA. Bahkan kita juga dulu ngerasakan SMA itu seperti apa, SMP itu seperti apa dan lain sebagainya. Cuma memang mungkin kalau dibilang eh ya orang-orang dulu mungkin dimarahin orang tuanya nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak sekarang langsung mental ABCDE gitu. Sebenarnya kita juga dulu gitu. Siapa sih yang nggak sedih, yang nggak trauma, nggak kecewa dimarahin orang tua. Bahkan kalau Bumi yang dari kampung itu masih suku masih keras banget ya gitu ya, masih keras banget memang pengajaran orang tua ya ketika nggak bisa gitu. Bahkan ketika kalau ngadu nih ke orang tua misalnya, eh tadi nilaiku merah, aku dipukul guru, habis itu langsung dibantai. Tapi kalau dibilang ke saya pribadi, kalau marah pada saat itu marah nggak? Bisa jadi marah gitu kan, marah, kecewa, tapi balik lagi gitu. Mungkin dibalik kekecewaan kita itu sebenarnya kan kita sedang belajar gitu. Oh berarti ketika aku buat ABCD ini, aku udah harus mikirin nih ke depannya. Oh berarti aku harus lebih pintar lagi belajar gitu. Balik lagi sih ke diri kita sendiri. Apakah kita mau terpuruk di keadaan seperti itu? Misalnya kalau Bu Mei dulu nggak masuk pengacara, nggak masuk jurusan hukum, bisa aja dong kan? Nggak usah lah kuliah, kerja aja gini. Tapi ternyata balik lagi itu ke tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Apakah kamu mau di posisi yang nyaman atau yaudah ayo bangkit gitu. Meskipun kadang ya Ibu Mei juga sama kayak teman-teman, kadang nangis juga, teriak, curhat ke teman, terus ngerasa buat apa sih aku hidup, kayaknya masalah banyak banget, ABCDE, masalah ekonomi, masalah sekolah, banyak banget yang kalau dibilang diceritain dalam buku mungkin bukunya nggak selesai-selesai gitu sampai sekarang. Tapi balik lagi sih gitu, Bu Mei juga ngarapin teman-teman dan berharap sih teman-teman ketika teman-teman di posisi sekarang kayak aku tuh nggak bisa Bu, aku nggak bisa ABCDE, kayaknya aku nggak bisa deh masuk universitas ini, kayaknya aku nggak bisa ini itu deh. Bukan berarti karena kamu nggak bisa masuk ke yang A itu kamu berhenti gitu. Kamu kan harus nanya ke diri kamu sendiri. Jangan langsung udahlah buat apa. Mungkin kalau banyak orang bilang no life gitu ya, no life gitu. Balik lagi sih, kalian mau jadi apa gitu, mau seperti apa, mau berdampak nggak sih ke orang-orang gitu. Kalau dibilang trauma terhadap keluarga, kecewa kepada dunia, kepada teman-teman, kepada sahabat, banyak banget. Tapi balik lagi, yang namanya manusia gitu, tempat yang tak pernah luput dari salah gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri. Ketika kita salah, ya udah berdamai dengan diri sendiri dulu, memaafkan diri sendiri, berdamai dengan sendiri. Ketika mau dimarah-marahin, oh yaudah nggak apa-apa, kuatkan, nggak apa-apa nangis, sehari 2 hari 3 hari nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa kesal. Tapi setelah itu ya udah dong, jangan terus-terusan kayak gitu, tetap harus bangkit. Dan kalau dibilang generasi di SMA Hello Motion mungkin kulturnya mungkin beda-beda ya tiap anak. Kalau kebetulan masih masuk juga di kelas artif gitu. Kalau artif memang cenderung lebih dewasa ya Pak ya gitu. Kalau Menurut Bumi kan. ya menurut Bu Messi kalau di angkatan yang pertama itu artif itu cukup dewasa gitu ketika kita dalam komunikasi, ketika penyampaian, nah ini nggak bener loh gini, mampu mengkoreksi secara baik gitu. Boleh tolong? Ada iklan boleh Nak? Aduh masih ada casing. Oke. Nah, Udah 2 HP dilempar hari ini. ya, nah mungkin kemudian kalau untuk sebenarnya hampir sama semua sih gitu. Sebenarnya semua anak-anak SMA Low Motion itu karakternya beda-beda, ABCDE, ada yang ceria, ada yang baik, ada yang daya tahannya kuat atau ABCD, tapi sebenarnya semuanya baik gitu. Semuanya baik, memang tinggal gimana caranya teman-teman. Kadang-kadang beberapa anak-anak itu kayak berada di posisi nyamannya, kayak aduh Bu, aku nggak mau, aku malas, aku nggak bisa, langsung melabel diri sendiri gitu. Bersyukur deh teman-teman sekarang itu ketika teman-teman kayak gitu masih banyak nih guru-guru yang support, masih ngubungin teman-teman, bahkan teman-teman yang lainnya, ayo dong kamu bisa. Kalau kita zaman dulu kayak gitu, ya udah kalau kamu nggak mau ya udah nggak ada yang peduli gitu. Harus dari diri kitanya sendiri gitu. Tapi memang balik lagi teman-teman masih di usia yang mencari jati diri gitu ya. Teman-teman pasti paham mana yang salah, mana yang baik gitu kan. Teman-teman sekarang tinggal
fokus kalian mau yang seperti apa gitu. Dan Ibu Mei rasa ketika anak-anak yang masuk Hello Motion ini kita udah sama-sama sepakat ya, kita sediakan ruang khusus sepakat, jadi kita merasa bahwa kalian itu sudah dewasa gitu, cuma memang masih perlu banyak pembelajaran gitu. Nah kalau dibilang di Hello Motion ada label-label, enggak gitu, bahkan kita bapak ibu guru di sini ketika pun teman-teman mungkin ada kemampuannya lebih tinggi dari teman yang lain gitu, kita nggak pernah langsung melabeli ini anak nggak bisa nih, kayak gini, sehingga makanya di Hello Motion menerima gitu dengan latar belakang ABCDE kita terima, karena memang balik lagi setiap anak itu kalau dari segi kognitif ya atau pengetahuan ya setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya gitu, bahkan Bu Mei juga pengetahuannya pasti terbatas gitu. Jadi kalau dibilang melabeli sih Ibu Mei nggak sependapat ya kalau kita harus melabeli si anak ABCDE gitu berdasarkan itunya ya gitu. Itu aja mungkin. Langsung lagi dari kurikulum. Patrada ada yang mau ditambahin? Tadi apa sih, generasi strawberry ya? Iya Pak. Yes. Buat kalian generasi strawberry, yakinlah kalian tetap disukai kok. Strawberry itu biar kata lunak tetap disukai. Tapi kan asam-asam Nah. pahit gitu gimana Pak? Ini sebenarnya arahnya ke gini, setiap generasi itu tidak untuk dikomparasi gitu. Maksud saya setiap generasi itu punya value tersendiri gitu. Oke, generasi strawberry katanya lunak, tapi yakin gak sih sebenarnya generasi strawberry itu punya hal yang juga sebenarnya keren gitu kan. Makanya tetap saya bilang tadi, strawberry itu biar diapain juga tetap enak kan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ya ini kembali lagi, kalau kalian merasa di label generasi strawberry ya kalian tetap punya value gitu. Yang membedakan kan sebenarnya adalah kalau dibilang perbedaan pasti beda dong, wong generasi boomer, Z, Y gitu kan udah pasti beda. Karakternya udah beda, itu kan berdasarkan kan keadaan lingkungan dan juga keadaan dunia pada waktu itu. Nah, kalau generasi sekarang tidak mau dilabeli dengan itu gitu kan, terus harus gimana kan, tadi terlihat lunak kayak gitu ya. Betul. Sebenarnya gampang aja, kalau manusia itu kan sebenarnya pada dasarnya hidup itu pasti akan sifat dasar manusia itu akan terus mempertahankan hidupnya. Contoh nih, kamu nggak bisa berenang, dicemplungin ke air, mau nggak mau pasti gerak. Iya kan, gitu. Nah, perbedaannya mungkin generasi kalian itu ketika sekarang diberikan contoh-contoh itu belum bisa terima karena belum pernah mengalaminya langsung. Nah, berbeda dengan kenapa kok nggak gitu? Karena informasi yang sudah didapatkan lebih dulu. Contoh misalnya, kalian lebih dulu baca cara bagaimana membuat galgano gitu. Dalgona Pak. Dalgona. Dalgona Pak. Galgona gitu. Pasti kalau saya ngajar juga pasti kamu enggak gitu caranya. Berbeda kalau di generasi saya informasi nggak ada. Ketika saya sumber infonya hanya itu, oh begitu Pak ya, oke gitu. Nah, tapi bukan untuk mengkomparasi generasi tua lebih bagus, generasi muda lebih jelek, enggak gitu konsepnya. Nah, kalau ditanya misalnya, kita kan lagi nemuin jati diri, nah pertanyaannya kan kita kembalikan lagi, mau sampai kapan? Yang tahu kan kalian, bukan saya. Kalau saya bilang, ayo sekarang gitu, nggak mungkin anak sekarang mau, nggak bakal mau. Tapi mau sampai kapan? Kan gitu, mau sampai kapan? Karena gini, ada banyak orang yang bangun lebih dulu dari kita dan tidur lebih malam. Segampang itu. Kalau kita hanya menyerah bilang, saya kan tidurnya malam, masa harus bangun pagi-pagi? Berapa banyak orang yang tidurnya lebih malam dan bangunnya lebih pagi? Mereka tidak pernah berkata gitu, dan itu sama. Oke, terima kasih Bu Mei dan Pak Rada. Segitu saja, kita sudah ada azan dari masjid. Kita mungkin dadah dulu ya Pak. Oke, Dadah. dadah. Mana nih kameranya nih? Kamera yang tengah. Closingnya Hai, gitu doang. dadah. Iya. Close the door. Nggak boleh. Oke, thank you. Terima kasih semua. Wow, guys. Berat Wow, banget, wow, gue masih wow. speechless. Oke. Itu adalah wise words, very wise words dari Patrada dan Bu Mei. In conclusion, seberat apapun hidup menabrak kamu, kamu tidak sendirian. Gitu. Masih banyak yang lain juga soalnya. Keep your head up, see the positive things. Gitu aja ya hari ini. Hah? Yang mana? Siapa gua? Mungkin gitu aja dari kita ya deh. Iya. Hari ini udah berat banget, bisa dibilang berat. Para penonton gimana?
Iya. Kalau kayak gitu kita langsung tutup aja. Dadah. Dadah.